فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan yang pertama mengenai hak sesama muslim, di antaranya 6 hak yang disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan sebagiannya serentak seperti biasanya. Sebelumnya setorkan barakallahu fiik, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kata beliau as-sadisu, yang keenam, yang terakhir, hak yang keenam. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila mati meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Mengikuti jenazah di sini di antaranya adalah menghantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Namun di sana ada pahala yang besar manakala seorang hamba mampu untuk melakukannya, yaitu di samping dia takziah, kemudian dia menyolatkan si mayit tadi, kemudian dia menghantarkan sampai ke makam, sampai dia dikebumikan, maka pahalanya 2 qirat. Kalau dia hanya menyolatkan saja 1 qirat. Tapi kalau dia menyolatkan sampai dia ikut menghantarkan ke pemakaman hingga dikebumikan, dimakamkan, kemudian setelah itu baru pulang, mendapatkan 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Disebutkan dalam hadis, mislu al-jabalaini al-azimain, seperti 2 gunung yang besar. Kita baca saja barakallahu fiik. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, ittiba'u janazatil mayyitil muslim wa tashyi'uhu was-salatu 'alaihi wa hudhuru dafnih hada min haqqil muslim 'alal muslim. Diperhatikan ini ya. Kata beliau, mengikuti jenazah mayit yang beragama Islam muslim dan menghantarkannya dan menyolatkannya dan hadir dalam pemakamannya, ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Mafhum? Tapi hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya fardu kifayah. Dalam artian untuk menyolatkan jenazah, salatul jenazah, hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya badani. Bedakan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Mafhum? Bedanya adalah apa? Kalau fardu ain itu kewajiban per individu. Kewajiban per individu tidak bisa digantikan, itu namanya fardu ain. Seperti salat 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kewajiban per individu. Tidak bisa digantikan orang lain. Itu namanya fardu apa? Fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah barakallahu fiik adalah kewajiban yang sifatnya adalah badani. Apa maknanya badani? Kalau sudah ada satu yang mengerjakan, yang lainnya gugur kewajiban tersebut. Idza qama bihi ahadun saqata anhul baqun.
awil akharun. Artinya apabila satu orang menegakkan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Seperti sholat jenazah ini, seorang muslim meninggal dunia misalkan, enggak ada yang nyolatkan sama sekali, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada satu orang yang menyolatkan, semuanya gugur dosanya, gugur kewajibannya. Mafhum? Nah, seperti itu. Jadi dibedakan. Nah, kalau fardu ain kewajiban per individu, tidak bisa digantikan. Misalkan si A kewajiban salat duhur, suruh gantikan si B, enggak bisa. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah bisa diwakilkan. Mafhum? Bisa digantikan. Kita lihat kata beliau, li'annaka idza shallaita alaihi wa da'awta lahu wa masyaita ma'a janazatihi wa hadarta dafnahu wa da'awta lahu ba'da dafni wastaghfarta lahu ba'da dafni wa kumta ala qabrih kullu hadza yanfa akhaka muslim. Masyaallah, lihat ini. Kenapa? Dikarenakan kamu apabila menyolatkannya, mendoakannya, berjalan bersama jenazahnya, menghantarkan maksudnya, wa hadarta dafnah, dan kamu hadir pada pemakamannya, dan kamu mendoakan untuk si mayit tersebut setelah dimakamkan, dan kamu mintakan ampunan untuk si mayit tersebut setelah dimakamkan, dan kamu salat berdiri di atas kuburan tersebut. Maksudnya bukan di atas persisnya, tentunya di sampingnya. Karena enggak boleh duduk di atas kuburan, berdiri di atas kuburan, itu enggak boleh. Mafhum? Lah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Kata beliau, perbuatan tadi memintakan ampunan setelah dimakamkan, kullu hadza yanfa akhakal muslim. Ini semuanya bermanfaat untuk saudaramu muslim tadi. Mafhum? Naam. Terus bagaimana syaratnya? Syaratnya harus muslimnya. Syaratnya yang dimintakan ampunan adalah seorang yang muslim. Kalaupun dia adalah orang tuanya, bapaknya, ibunya, wal'iyadu billah, kalau kedua-duanya kafir, antum mintakan ampunan pun enggak akan diampuni. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama aja. Kamu mintakan ampunan untuk mereka ataukah tidak, itu Allah Taala enggak akan mengampuni. Karena mereka orang kafir. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan buat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin walaupun kerabat sendiri. Kisah yang juga sahihah, suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Lihat, ibunya loh ya, bukan orang jauh, ibunya sendiri. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa adina li. Suatu ketika aku minta izin kepada Rabbku, kata Rasulullah SAW, untuk mendoakan ampunan buat ibuku, falam ya'dhan li, aku enggak diizinkan. Bayangkan ini, memintakan ampunan buat ibunya sendiri. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam enggak diampuni. Enggak diizinkan. Kenapa enggak diizinkan? Karena ibunya bukan dalam keadaan muslimah. Mafhum? Nah, ada riwayat yang mengatakan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kedua orang tua dibangkitkan kemudian membaca syahadatain. Itu riwayatnya dhaifah, munkarah. Paham? Jangan sampai tertipu ya. Ada riwayat memang, riwayatnya itu dinukilkan juga sebagian orang. Sehingga orang sufiyah atau yang semisal mereka kadang enggak terima. Masa sih bapaknya kafir katanya? Masa sih ibunya kafir katanya? Kemudian nukilkan riwayat tadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kedua orang tuanya dibangkitkan kemudian membaca syahadatain. Setelah itu mati lagi. Itu riwayatnya dhaifah munkarah. Mafhum? Nah, jadi kesimpulannya barakallahu fiik, waktu itu Rasulullah SAW ketika minta izin untuk memintakan ampun buat ibunya, falam ya'dhan li, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tidak mengizinkanku. Wasta'dzantuhu li azura qabraha, kemudian aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, ziaratul kubur. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'adina li, aku baru diizinkan. Mafhum? Karena mengunjungi kuburan, ziarah kubur, itu tujuan utama adalah apa? Mengingat kematian. Makanya kalau antum ziarah kubur, doanya hanya untuk orang muslimin mukminin. Orang kafir kalau ada di makam itu enggak mendapatkan. Mafhum? Assalamualaikum ahlad diyar
Minal mu'minin wal muslimin. Hanya mukminin muslimin saja. Ya kan? Lelaki maupun wanita. Tapi untuk orang-orang kufar enggak dapat mereka. Mafhum? Makanya enggak boleh mendoakan ampunan buat orang kafir. Di saat masih hidup hanya doa untuk mereka yang paling utama hidayah. Di saat mereka sudah mati enggak boleh mendoakan ampunan. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Wa man shalla 'alal janazati falahu qiratun minal ajr. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat pahala. Masya Allah, mendapat 1 qirat pahala. Wa man shalla 'alaiha wa tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazah kemudian mengikuti masih menghantarkan jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Wal qiratu mislu jabalin azim. 1 qirat seperti gunung yang besar minal ajr. Nah, pahalanya seperti gunung yang besar, bayangkan itu. Masya Allah. Kalau 2 qirat berarti apa? Mislu al-jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Itu keutamaan orang yang apa? Menyolatkan jenazah kemudian menghantarkan jenazah sampai dimakamkan. Mafhum? Naam. Fa hadhihi umurun yanbaghi lil muslimi an yaltazima biha. Maka ini adalah perkara-perkara yang selayaknya seorang muslim berpegang teguh dengannya. Wa an yudawima 'alaiha ma'a ikhwanihil muslimin ahya'an wa amwata. Dan hendaknya terus-menerus melakukannya bersama saudara-saudaranya kaum muslimin baik yang hidup maupun yang mati. 6 perkara ini ya. 6 hakul muslim 'ala muslimi sittun. 6 hak tersebut pastikan kita bisa mengamalkannya. Hatta al-mayyit lahu 'alaika haqqun bis-salati 'alaihi. Lihat ini. Sampai mayit saja itu masih memiliki hak yang harus kamu tunaikan, yaitu apa? Menyolatkannya. Wal masyu ma'a janazatih, dan berjalan bersama jenazahnya, menghantarkan maksudnya. Wa huduri dafnih, dan hadir dalam pemakamannya. Wa tashyi'ul janazati fihi aidan ihsanun ila ahli janazah. Sahih, lihat ini. Menghantarkan jenazah sampai kepada pemakamannya itu di dalamnya terkandung ihsan, perbuatan baik kepada ahli jenazah, keluarga si mayit. Biasanya keluarga si mayit itu ya, ketika melihat banyak orang yang menghantarkan, senang mereka, terhibur. Paham ya? Dengan banyak yang menghantar tadi itu. Nah, mafhum? Kita lihat. Li'annahum yuwasunahum, dikarenakan mereka apa? Menghibur. Wa yusyarikunahum, dan berserikat pada mereka fi ahzanihim, di dalam kesedihan mereka. Keluarga si mayit sedihan biasanya, sedih. Nah, ketika banyak yang menghantarkan, terhibur mereka, senang. Masya Allah, ternyata banyak yang menghantarkan misalkan. Wa yahussunahum 'ala sabr 'ala musabihim, dan mereka ini bisa memberikan motivasi kepada mereka keluarga si mayit untuk sabar di atas musibah yang telah menimpa mereka. Fatashyi'ul janazati wa hudurid dafni fi ihsanun ila ahli mayyit. Masya Allah, perhatikan itu. Maka menghantarkan jenazah dan hadir pada pemakamannya, di dalamnya mengandung ihsan, perbuatan baik kepada keluarga si mayit. Wa ihsanul ilal mayyit, dan bahkan ada kebaikan untuk si mayit sendiri. Karena si mayit ini barakallahu fiik, ketika dimakamkan, dikebumikan, itu nanti dia mendengarkan gesekan sandal orang yang menghantarkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya kan? Begitu dimakamkan, nam idza dufina al-mayyit fi qabrihi, nam atahul malakan. Apabila si mayit dikebumikan, dimakamkan dalam kuburannya, kemudian orang-orang yang menghantar pada pulang, didatangi 2 malaikat. Paham ya? Nah, kemudian si mayit mendengarkan gesekan sandal orang-orang yang menghantar tadi itu. Didatangi malaikat, apa yang terjadi? Fitnatul qabr, ujian dalam kuburan. Di antaranya 3 pertanyaan. Sudah kita lewati ya. Nah, pertanyaan man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu di antaranya. Nah, kita lihat. Walakin ihsan ilal mayyit aksar. Akan tapi ketika menghantarkan jenazah tadi sampai di pemakaman, kata beliau, akan tapi kebaikan, perbuatan baik untuk si mayit itu lebih banyak di situ. Fahadhi huququn bainal muslimin, maka hal ini merupakan hak antara kaum muslimin. Hadhi sittatu tajibul muhafadzah 'alaiha. 6 perkara ini perkara yang wajib kita untuk menjaganya. Apa itu? Yang pertama, kalau berjumpa salam.
ya kan? Kemudian apabila barakallahu fiik mengundang, dipenuhi undangannya, terkhususkan undangan walimatul urs, karena itu perkara yang wajib kan mendatanginya tanpa udzur syar'i. Yang ketiga, apabila bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka hendaknya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, ya kan? Kemudian yang berikutnya, apabila dia barakallahu fiik, sakit, maka hendaknya mengunjunginya. Kemudian apabila dia minta nasihat, maka kita beri nasihat, memberikan solusi. Kemudian apabila meninggal dunia, menghantarkan jenazahnya. 6 perkara tersebut barakallahu fiik yang semestinya seharusnya kita menjaganya. Wadalla hadzal hadits ala anna al-mu'minina ikhwatun. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya segenap kaum mukminin itu adalah bersaudara. Wa mujibu hadzal ukhuwah hadzal a'mal thayyibah fima bainahum. Dan faktor yang mengharuskan untuk adanya persaudaraan di sini adalah apa? Amalan-amalan yang baik ini yang dilakukan di antara mereka. Wa hadza mimma yuzilu hadhil hazazat wa hadhil baghdha wasyahna bainal muslimin. Kata beliau, dan amalan ini 6 perkara tadi di antaranya merupakan amalan-amalan yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati disebabkan karena marah atau yang semisalnya, dan amarah dan juga dendam di antara kaum muslimin. Di antaranya apa? 6 perkara tadi. Jika bertemu salam, iya kan? Nah, jika diundang datang, kalau itu undangan walimatul urs atau yang semisalnya. Kemudian apabila minta nasihat, nasihati, ya kan? Apabila bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, tasmid, yarhamakallah, ya kan? Apabila sakit, jenguk kalau memungkinkan, doakan, kasih hiburan dengan doa tadi. Kemudian apabila meninggal dunia, diantar jenazahnya. Berarti kita selesaikan hadis yang pertama. Langsung kita masuk hadis yang kedua. Setorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Hadis yang kedua ini barakallahu fiik, sering antum dengar, sering antum barakallahu fiik menjumpainya, dan bahkan di antara antum mungkin sudah pernah menghafalnya. Oleh karena itu tidak asing lagi hadisnya. Pastikan mulai besok yang belum setorkan. Mudah sekali ini. Sering antum dengar, motivasi buat kita semuanya, barometer ukuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Mengenai perkara dunia. Perkara dunia, lihat yang di bawah kita. Perkara akhirat, lihat yang di atas kita. Itu barometer itu. Kalau kita melihat perkara dunia, lihat yang di atas kita nggak akan pernah puas. Pasti itu. Sudah gajinya sepekan 1M, pengennya 2M. Sepekan loh 1M. Masih pengen apa 2M, bayangkan itu. Karena lihatnya di atas gitu loh. Paham ya? Kalau kita lihat di bawah kita, itu akan terdorong untuk bersyukur. Paham ya? Terdorong untuk bersyukur. Kenapa? Ya alhamdulillah, walaupun yang kita makan ini hanya nasi putih dengan tahu misalkan, dengan sambal, ternyata masih ada orang di bawah kita yang enggak makan. Larinya ke bawahnya. Ternyata masih ada orang yang tidak makan. Dari situlah terdorong untuk bersyukur. Tapi kalau kita melihatnya di atas kita dalam masalah dunia, enggak akan pernah puas. Karena sunnatullah jalla wa'ala, ya, yang namanya Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, itu kebanyakannya, kecuali yang Allah rahmati, mereka cinta dan senang dengan harta. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha salisa wala yamlau fahu illa turab." Perhatikan itu. Kalau seandainya Bani Adam sudah memiliki 2 lembah emas, bukan perak lagi, emas. Emas kan harganya luar biasa kan? Harta yang luar biasa mahal. Sudah punya 2 lembah emas, pengen lembah yang ketiganya, bayangkan itu. Tamak, rakus dengan harta. Karena dia apa? Dia tertipu dan terfitnah dengan dunia. Jadi dalam benaknya itu dunia, dunia dan dunia. Harta. Tidak pernah terpetik di benaknya akhirat. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kemudian lihat di akhir hadis. Tapi nanti tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah mati, meninggal dunia, dikebumikan, dimakamkan, kira-kira apa yang akan memenuhi mulutnya? Hartanya dibawa? Tidak. Mobilnya mana? Tidak dibawa juga. Helikopternya nggak dibawa. Pesawatnya nggak dibawa. Rumah
yang dibangun istana, yang dibangun bintang 7, bukan 4 lagi, 7 sudah. Pusing enggak kira, pening enggak kepalanya? Pening. Paham ya? Bintang 7 ini, bukan bintang 4 lagi ini. Paham ya? Enggak dibawa juga. Nanti kalau udah mati, tanah itu yang memenuhi mulutnya. Makanya gini, pastikan kita itu dalam mengambil dunia seperlunya, secukupnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu tidak melupakan bagianmu dari dunia. Jangan melupakan. Ambil secukupnya, sisanya akhirat. Yang dikejar yang mana? Kejarlah akhirat, negeri yang apa? Yang kekal selama-lamanya, tidak punah. Paham? Kemudian apa? Minimalkan dunia, negeri yang tidak kekal abadi. Mafhum? Kalau ngejar dunia, akhirat enggak dapat. Tapi kalau ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Sekarang contoh yang konkret. Konkret dan akurat dan antum rasakan. Sekarang antum hidup di mana ini? Di mana? Abu Abdurrahman? Hidup di mana sekarang kita ini? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Sudah dapat dunia, kurang apa lagi? Tinggal syukurnya aja. Paham ya? Kalau kita ngejar dunia, akhirat gak akan dapat. Tapi kalau kita ngejar akhirat, pastikan 101% insyaallah, yakin kepada Allah Ta'ala, dunia akan datang. Paham ya? Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Tanamkan di benak kita semuanya itu. Masih kurang percaya, buktikan. Paham ya? Kalau kita ngejar dunia, akhirat gak dapat. Gak sempat-sempat sudah. Tapi kalau ngejar akhirat, dunia dapat. Paham ya? Dalam kondisi kita mengatakan cukup. Bayangkan, dunia datang sendiri. Percaya enggak antum? Harus percaya itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat biar tambah seru hadisnya ini sebagai motivasi buat kita semuanya. Tolak ukur dalam masalah dunia, lihat yang mana. Qala al-mu'allif asbahullah unzuru ila man huwa asfala minkum, itu judulnya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian kepada orang yang di bawah kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Mudah ya hadisnya ya. Besok dihafalkan ini. Ana artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang mulia yang paling banyak riwayat hadisnya. Ayo siapa? Pantunnya udah hafal antum Yusuf? Belum? Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Nah, antum hafal antum? Sebutkan. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Yang belum hafal dihafalkan itu. Sering muncul itu dalam ilmu mustalah atau dalam ilmu hadis, paham ya? Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Kalau baca patun seperti itu Yusuf. Dihafalkan Yusuf ya, insyaallah Yusuf. Ayo, dihafalkan. Sering muncul itu. Naam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar, artinya yang paling banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkan asar, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru. Habru itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kal khudri Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin. Mafhum? Naam, yang belum hafal dihafalkan. Itu sering antum dengar, sering lewat faedahnya ya. Naam barakallahu fiik. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Naam. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat ini. Lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian dalam hal apa ini? Dunia dan harta. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Lihat ini. Dalam masalah dunia dan harta. Fahuwa ajdaru, yang demikian itu lebih pantas alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Apa tujuannya? Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tazdaru itu tahtakiru artinya. Jadi tujuannya agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kalian. Maksudnya bagaimana? Antum dan kita ditakdirkan hidupnya pas-pasan, sederhana, syukuri. Ternyata di bawah kita masih ada yang kurang gitu loh. Paham ya? Walaupun rumah masih ngontrak,
Paham ya? Syukuri. Ternyata ada orang yang di bawah kita yang enggak punya rumah. Tinggalnya ada di bawah kolong jembatan. Iya kan? Itu pun pindah-pindah, bayangkan. Walaupun masih ngontrak, syukuri alhamdulillah, masih ada rumah untuk tempat tinggal. Ternyata di bawah kita masih ada orang yang tidak punya rumah, ngontrak pun enggak mampu. Misalkan seperti itu. Terdorong bersyukur. Bisa dipahami ya? Nah, tapi kalau melihat orang di atas kita enggak akan pernah puas. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Man human la yashba'an. Dua orang yang tidak pernah kenyang. Man human la yashba'an. Man human fid dunya la yashba'. Wa man human fil ilm la yashba'. Artinya apa? Dua perkara. Dua orang yang tidak pernah kenyang. Pertama, man human fid dunya la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya dunia enggak akan pernah kenyang. Nyari terus. Waktu adalah fulus. Waktu adalah dolar. Waktu adalah ringgit Malaysia. Waktu adalah rial Saudi. Waktu adalah rupiah. Seperti itu. Kalau kita tidak, waktu adalah akhirat dan ilmu. Mafhum? Nah, kejarlah akhirat, dunia datang. Itu kita. Tapi kalau para pencari dunia bagaimana? Waktu adalah uang. Mana ada sempat duduk seperti ini? Rugi, ya kan? Mending di luar, ya kan? Nah, barakallahu fiik, mending di luar ya, mencari dunia, mereka dapat harta, dapat dunia, menyempatkan duduk 15 menit aja enggak mampu. Karena apa? 15 menit ini sudah 50.000 lebih yang dia dapatkan. Itu maksudnya adalah pencari dunia yang lupa akhiratnya. Adapun kalau seandainya hanya seperlunya untuk mengambil seperlunya dari dunia tidak masalah, tapi akhirat nomor satu, ingat-ingat, akhirat nomor satu. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, beliau menggambarkan betapa hinanya dunia ini. Dipermisalkan bagaikan orang yang mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian ditarik kembali, tidak membawa sisa kecuali hanya setetes dua tetes air saja. Maksudnya dunia ini hanya sementara, akan hilang secepat mungkin, tidak dua kali. Setelah dunia bukan dunia lagi, setelah dunia akhirat. Awal marahilnya adalah apa? Alam barzakh, kuburan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Mad dunya fil akhirah illa mithal an yaj'ala ahadukum usbu'ah fil yam falyanzur bima yarji'. Permisalannya, dunia dibandingkan akhirat itu seperti salah seorang di antara kalian mengecelupkan jarinya ke lautan, kemudian diambil kembali. Lihatlah apa yang dibawa oleh jari tadi. Yang dibawa banyak air atau setetes dua tetes saja? Setetes dua tetes saja. Dunia hanya sesaat, ingat-ingat. Jangan mati-matian ngejar dunia yang tidak kekal abadi, kemudian lupa akhiratnya yang apa? Kekal abadi selama-lamanya. Jangan. Ini anak ulang berkali-kali, motivasi buat kita semuanya, antum dan kita semuanya. Kalau ngejar dunia pasti akhirat terbengkalai. Tapi kalau ngejar akhirat dunia pasti dapat. Nah, masih kurang percaya, buktikan. Ya, Bapak Rahman. Naam. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Jadi barakallahu fiik, tujuannya, fungsinya barakallahu fiik. Orang kalau mencari dunia, mencari harta terus itu akan pernah puas, sebagaimana hadis tadi itu ya. Yang kedua, tipe yang kedua, man humun fil ilmi la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya ilmu, dia enggak akan puas juga. Sudah belajar ilmu mustalah, belum belajar ilmu apa? Hadis. Terus mencari terus. Sudah belajar ilmu fikih, ternyata belum belajar sirah misalkan. Sehingga enggak akan pernah puas, terus mencari. Itu apa? Orang yang keinginan kuatnya ilmu. Orang yang keinginan kuatnya dunia tadi, dia tidak akan pernah puas, terus mencari dunia. Wal'iyadzubillah, mafhum. Tapi sebaik-baik yang paling terbaik adalah apa? Orang yang mengejar akhiratnya, na'am barakallahu fik, dan meminimalkan dunianya. Kita lihat di sini. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Kita lihat syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah fi hadzal hadits. Adapun akhar idhafatan lil adab allati dzukirat fil hadis as-sabiq. Di dalam hadis ini ada adab yang lain. Ditambahkan beradab-adab yang telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Wa huwa annal insana la yarghab fi hadhihi dunya wa la yajza' bima asabah. Penting ini. Bahwasanya seorang itu hendaknya tidak terlalu cinta dengan dunia. Dan tidak putus asa terhadap perkara yang menimpa dirinya. Makanya kalau orang itu semakin kuat imannya dengan takdir, itu semakin bagus. Kenapa?
Karena tujuan utama fungsi beriman dan takdir apa tujuannya? Nah, barakallahu fiik. Dua tujuannya. Sebagaimana ayat yang sudah ana sebutkan nih pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tujuannya apa barakallahu fiik? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, satu, wala tafrahu bima atakum, itu fungsinya. Semakin kuat imannya terhadap takdir, dia akan bisa mengkondisikan dua keadaan ini. Pertama, agar tidak putus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Usaha kok bangkrut, jualan hari pertama enggak laku, hari kedua tambah enggak laku lagi, hari ketiga kok sedikit konsumennya, hari keempat kok sepi misalkan, sabar. Sabar barakallahu fiik. Jangan terlalu putus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Yang kedua, dan jangan terlalu bangga. Jangan terlalu bangga dengan perkara dunia yang didapatkan. Paham ya? Perkara dunia didapatkan jangan terlalu bangga. Itu semua titipan barakallahu fiik. Paham ya? Harus kita gunakan semaksimal mungkin pada perkara yang baik. Datangnya bukan semata-mata kerja keras kita, tapi datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika min fadli rabbi. Itu semuanya merupakan keutamaan Rabbku. Jangan pernah sandarkan semuanya pada diri kita. Itu semuanya murni kerja keras kami, karena kepandaian kami, karena kecerdasan kami, bukan. Kita semuanya hanya perantara barakallahu fiik. Adapun zat yang apa? Mewujudkan itu semuanya, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Bal yasbir wa yahtasibu sawa'an kana faqiran aw maridan aw ghaira dzalik. Bahkan hendaknya sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu fakir ataupun dia itu sakit atau yang selain itu, perkara yang menimpa dirinya, sabar. Jangan pernah suudzon billah. Paham ya? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah taala. Kok setiap usaha kok gagal ya? Jangan-jangan Allah Ta'ala benci dengan kami. Itu suudzon billah, buruk sangka itu. Padamkan itu, jangan. Terus bagaimana? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan proses ini, kegagalan ini, semoga diberikan kesabaran dan kedepannya semoga berhasil. Ya kan? Sampai-sampai ada ungkapan yang sering antum dengar itu kan, yang namanya kegagalan itu bisa jadi apa? Keberhasilan yang tertunda. Dia sebenarnya ada potensi untuk berhasil, cuman tertunda dengan kegagalan tadi melalui proses-proses yang ada, ya kan? Orang pertama kali jualan pukis misalkan, itu mungkin pertama kali nggak ngembang, paham ya? Nah, contohnya aja ya, nggak ngembang. Hari besoknya ngembang kebesaran misalkan, rugi kan? Nah, misalkan ya, besoknya lagi proses, lama-lama ngembangnya pas, normal apa? Besarnya normal, udah jalan. Proses namanya ya barakallahu fiik. Enggak ada istilah langsung jualan laku laris, itu enggak ada. Paling-paling sehari dua hari mungkin. Orang nyoba kan, penasaran kan. Berikutnya ya standar. Rezekinya sudah. Profesi itu kadang sama, hasilnya berbeda-beda. Mafhum? Fulan bin Alan jualan cilok. Fulan bin Alan jualan cilok, sama-sama cilok yang dia jual. Tapi ciloknya sebulan tuh Masya Allah, larisnya luar biasa. Baru datang diborong langsung. Tapi cilok yang si Alan ini setiap kali datang nggak pernah habis. Paling-paling ya adalah dikit pemasukan. Syukuri. Paham ya? Profesi sama, hasil berbeda. Mafhum? Itu untuk menenangkan pikiran kita bahwasanya yang namanya dunia itu seperti itu perputarannya. Nah, ya jangan sampai dikejar. Orang ngejar dunia bagaikan ngejar apa kemarin? Mengejar bola. Orang main bola tahu antum Yusuf? Bola itu ketika jauh dikejar atau tidak? Dikejar kan? Tapi kalau dekat diapain? Dijauhkan lagi kan? Nah itu. Sudah tahu jauh dikejar ya, bola dikejar jauh. Begitu dekat dijauhkan lagi. Maksudnya dunia itu barakallahu fiik, itu enggak lama. Paham ya? Antum kejar mati-matian pun nanti hilang juga gitu loh. Tapi kalau kejar akhirat itu selama-lamanya loh. Akhirat itu kurang apa lagi? Paham ya? Kurang percaya, buktikan aja. Nah, jadi ketika seperti ini barakallahu fiik, hadis yang kita baca ini pastikan kita melihat di bawah kita. Untuk apa? Masalah dunia biar kita terdorong untuk bersyukur. Paham ya? Jangan melihat yang di atasnya. Kita lihat fad dunya darul ibtila'in. Fala yajza' minal masa'ib wa minal ibtila'. Maka dunia adalah negeri yang penuh dengan ujian. Ujian, cobaan itu pasti ada di dunia ini. Jangan pernah lari dari ujian. Wah, ana mau pindah ke tempat si fulan, ana mau menenangkan pikiran biar enggak diuji. Ujian pasti datang. Apalagi antum di atas al-haq, di atas kebenaran,
di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ujian pasti datang. Paham ya? Tapi ingat, di balik ujian pasti ada apa? Pertolongan, pasti itu ya. Nah, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, apa yang sering ana nukilkan itu? Nah, barakallahu fiik. Ibrahim, apa pun Ibrahim? Wal haqqu belum? Yang masih ingat siapa? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq itu barakallahu fiik mansurun wa mumtahanun, pasti ditolong dan diuji. Maka jangan heran karena dua perkara ini adalah sunnatur rahmani, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada pertolongan, ujian pasti menghampirinya dulu. Ada ujian, dia sabar, pertolongan datang berikutnya. Mafhum? Pertolongan datang berikutnya. Kata beliau, jangan putus asa. Jangan merasa tidak terima. Minal masaib berupa musibah-musibah, wa minal ibtila, ujian-ujian, cobaan-cobaan. Nah, maksudnya semua yang datang dari Allah Ta'ala tersebut kita sabar menghadapinya. Karena itu dibalik ujian pasti ada hikmah. Walladzi yusahhil 'alaihi dzalik ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis sahih. Lihat ini. Dan yang memudahkan untuk seorang hamba hal tersebut, memudahkan biar tenang pikiran, tentram hatinya, sebagaimana yang diarahkan, jadi bimbing oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Dalam masalah dunia, ingat-ingat ya, jangan pernah lihat orang di atas kita. Kalau lihat di atas kita itu nggak akan pernah puas dan pikirannya pasti pusing, pening. Wah, kok nggak pernah banyak hasilnya ya, kok nggak kaya-kaya, udah kerja bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pernah kaya-kaya. Kalau lihat di atas seperti itu. Tapi kalau lihat di bawah, dia senantiasa bersyukur dia. Alhamdulillah, ternyata walaupun setiap hari makannya nasi putih, ya kan, lauknya tempe, kadang ayam, kadang daging kambing misalkan, atau kadang lauknya tahu, sambal, ternyata masih ada orang di bawah kita nggak makan. Arahnya ke sana larinya. Untuk apa? Bersyukur, terdorong bersyukur. Tapi kalau lihat yang di atasnya, wah si fulan bin alan makannya burger, pizza misalkan, yang nikmat-nikmat, intinya yang kaya-kaya lah, itu nggak akan pernah puas. Bersyukur pun tidak. Waliyadzubillah. Mafhum? Nah, karena apa barakallahu fiik? Kalau antum lihat para pejabat yang kaya raya, jutawan, miliarder, milioner, kalau kita bayangkan sebenarnya sama dengan kita, tapi ada satu titik yang enggak sama. Mereka tidur, kita tidur. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita juga minum. Mereka santai pun kita santai juga. Tapi ada satu poin. Apa itu? Kita paham ilmu Al-Quran Sunnah, belum tentu mereka paham. Makanya ada ungkapan bagus sekali barakallahu fiik. Disebutkan sebagian para ulama, "Lau ya'lamul munuku wa abna'ul munuki 'ala ma nahnu fihi minar raha was surur la jaladuna 'alaina bis-suyuf." Iri mereka dan kita. Kenapa iri? Mereka makan, kita makan. Mereka minum pun kita minum juga. Mereka tidur, kita tidur. Tapi satu poin, mereka tidak punya ilmu syar'i Al-Quran Sunnah untuk menimbang kehidupan kesehariannya. Adapun kita punya. Paham ya? Makanya apa tadi? Lafaznya tadi, kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui keadaan kita yang tenang, tentram, senang, misalnya mereka akan mencambuk kita semuanya dengan pedang. Iri gitu loh. Sudah tahu posisi di istana panas, ya kan, banyak orang demo, teriak sana teriak sini, yang sana bilang Allahu Akbar, sini juga bilang Allahu Akbar, yang sana bilang turunkan harga BBM, turun harga minyak goreng. Kalian santai di masjid belajar. Iri enggak kira-kira? Iri. Iya kan, tenang kan? Mana ada antum di sini di markis misalkan belajar di pondok pesantren seperti ini ya. Kalau Allah kalau Rasul, ketika BBM naik, minyak goreng naik, enggak terasa. Iya kan? Nah, barakallahu. Tapi di luar sana, yang hidupnya di luar sana, yang bermain politik, barakallahu fiik, atau yang semisal mereka, panas cuacanya walaupun musim dingin. Sahih. Nah, barakallahu fiik, itulah perbedaan yang bikin mereka iri. Kalau tahu keadaan kita, mereka akan datang mencambuk kita dengan pedang. Maksudnya itu kalian tuh kok enggak ikut andil itu loh. Kok santai-santai, tenang aja loh. BBM naik loh padahal. Minyak goreng pun naik harganya. Kalian santai membaca haddatsana fulan, haddatsana alan, ya kan? Itulah nikmatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tenang pikirannya, tentram hatinya. Nah, BBM naik pun enggak terasa kan rasanya kan? Nah, barakallahu fiik. Rasakan aja. Nah, barakallahu fiik. Yang penting apa? Yang penting kembali kepada syariat. Ngejar dunia tidak akan pernah puas. Paham ya? Kita lihat di sini.
Kata beliau, "Nam unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lafaznya beda dikit tapi artinya sama. Lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Dalam hal apa ini? Dunia dan harta. Tapi kalau dalam masalah akhirat dan ilmu, lihat yang di atasnya, ingat-ingat. Kalau dalam masalah ilmu, lihat yang di atasnya. Kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama, para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka ilmunya lebih luar biasa daripada kita. Ilmu kita hanya apa? Seberapa yang kita miliki saja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang kita miliki sedikit dibandingkan para ulama. Bagaimana mereka? Masya Allah. Sehingga terdorong untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, menghafal hadis. Karena ternyata kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi kalau masalah ilmu nggak di bawah kita, si fulan itu baru hafal Arba'in Nawawiyah, ana udah hafal Bulughul Maram. Nah, akhirnya apa? Sombong dia. Kalau masalah ilmu dia ngeliat di bawahnya, ngeremehkan terus bawaannya. Ya kan? Si fulan baru hafal Arba'in Nawawiyah, itu pun hadis pertama. Ngajak kan akhirnya. Tapi kalau lihat di atasnya, wah ternyata anak ini sudah hafal Bulughul Maram, si fulan udah hafal Shahihain. Ya kan? Si fulan udah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terbawa untuk semangat kalau lihat di atasnya. Kalau dalam masalah apa? Ilmu dan akhirat. Nanti disebutkan nanti. Di catatan kaki nanti bagus sekali kalam Al-Imam Ibnu Hazm, bagus sekali nanti. Bahwasanya apa? Kalau dalam masalah agama dan ilmu, lihat yang di atasnya. Kita lihat dikit lagi kata beliau, "Fal faqiru yanzur ila man huwa afqar minhu sahih." Maka orang yang fakir itu hendaknya melihat orang yang lebih fakir dari dia. Paham ya? Nah, agar terdorong untuk apa? Bersyukur. Wala yanzur ilal ghani. Penting ini. Jangan melihat kepada orang yang kaya. Kalau sudah fakir lihat orang yang kaya, dia akan apa? Akan terdorong untuk mencari lagi gitu loh. Enggak bersyukur. Walau sya'allahu la ja'alaka mithla hadzal faqir alladzi laysa 'indahu syai'. Dan kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya akan menjadikan dirimu seperti orang yang fakir ini tidak memiliki apa-apa. Anta 'indaka ba'du syai', kamu masih memiliki sebagian sesuatu. Wa 'indaka qutu yaumik, engkau masih memiliki apa? Makanan pokok di hari tersebut, makanan pokok yang kamu makan hari tersebut. Wa hadzal faqir ma 'indahu syai', sedangkan orang fakir enggak punya apa-apa. Lihat ini. Ini posisinya kita melihat yang di bawah seperti ini. Walaupun kita hanya ala kadarnya, makannya hanya nasi dengan apa? Nah, sedikit lauk misalkan, ternyata di bawah kita itu ada yang orang enggak makan. Sehingga terdorong untuk bersyukur. Laisa 'indahu hatta qutu yaumih. Sedangkan orang fakir ini dia tidak punya apa-apa, tidak memiliki di sisinya sampai makanan pokok yang dia makan hari itu pun enggak ada. Anta ahsan minhu halan, kamu masih bagus keadaannya. Syukurin ya, sebagai motivasi buat kita. Walaupun rumah masih ngontrak, masih barakallahu fiik, menyewa rumah misalkan, di saat-saat tersebut dia bersyukur. Ternyata ada orang yang di bawah dia, di bawah kita yang apa? Mau nyewa rumah pun enggak ada uang. Tinggalnya di kolong jembatan bahkan. Berarti menunjukkan apa? Lebih bersyukur gitu loh ya istilahnya. Kata beliau, "Ihmadillah ala hadza." Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Wala tanzur ilal aghniya, dan jangan kamu melihat kepada orang-orang kaya. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar dia sadar diri, sadar posisi. Ternyata diri dia walaupun ala kadarnya ada di bawahnya yang kurang dan bahkan lebih memerlukan daripada dia. Li'anna hadza yahmiluka 'ala as-sukht 'ala Allah wa 'adam ridha bi qada'illah. Dikarenakan perbuatan seperti ini, kalau dalam masalah harta lihat yang kaya, itu akan membawa dirimu untuk murka terhadap ketetapan Allah dan tidak ridha terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Taqul, kamu akan mengatakan, "Limadza sirtu misla fulan?" Kenapa ya aku menjadi seperti si fulan? Walam akun misal asliya. Kenapa ya aku enggak menjadi seperti si fulan yang kaya? Jadi dia ditakdirkan miskin tuh enggak sabar gitu loh. Dia merasa apa? Merasa didolimi dan merasa Allah Ta'ala itu enggak adil. Ini keliru ya. Ini namanya suudzon, berburuk sangka enggak boleh. Kenapa ya anak kok enggak ditakdirkan seperti si fulan ya? Kaya raya, punya istana, punya mobil, punya kapal, punya helikopter ya kan, rumahnya pun 5 misalkan, ya kan, istana pun dia bangun terus. Itu barakallahu fiik, yang seperti itu keadaannya, janganlah ada pada diri kita, karena terdorong untuk apa? Untuk bersyukurnya itu berat sekali.
karena lihat yang di atasnya terus, dan ujung-ujungnya suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah Taala. Jangan-jangan Allah Taala nggak cinta, nggak suka dengan kita. Lihat itu. Hada ma'nahu antazdaniya ma 'indaka minan ni'mah. Maknanya orang seperti ini yang membandingkan tadi, kenapa ya aku kok miskin? Kenapa aku fakir? Kenapa aku nggak dijadikan kaya seperti si fulan? Ucapan seperti ini kata beliau, maknanya adalah kamu berarti meremehkan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepadamu. Lihat itu. Nikmat yang sangat besar barakallahu fiik. Di antaranya sebagaimana sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Itu hadisnya pendek, bagus sekali itu. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup, diberi rezeki yang cukup, dan dia merasa cukup, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Ketika sedikit syukuri, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Jangan ngomel-ngomel, ketika sedikit ngomel-ngomel, wah kok sedikit ya. Jangan-jangan Allah Ta'ala benci. Itu tinggalkan, itu suudzon itu namanya. Berburuk sangka kepada Allah Ta'ala haram. Terus bagaimana? Berbaik sangkalah bahwasanya Allah Ta'ala itu pasti akan berinya. Mafhum? Rezeki hamba, ekonomi hamba sudah tercatat atau belum Yusuf? Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sebelum apa? Waktunya kapan tercatatnya? Antum? Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, kurang apa lagi? Tercatat semuanya. Ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, kurang lebihnya usia 120 hari, ketika sudah berbentuk di dalam perut ibu kita, Allah Ta'ala kirim, utus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Paham ya? Kemudian dia nanti orang yang sengsara, orang yang baik. Paham ya? Rezeki diatur semuanya, diambil dari catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga kita sangat keliru kalau mengeluh, wah kok susah ya, bagaimana ini? Jalani aja, dari atur semuanya. Selama kita masih hidup di dunia ini, rezeki pasti datang, walaupun kadarnya berbeda-beda. Nah, kita tutup yang terakhir. Kata beliau, amma idza nadarta ila man tahtak. Adapun kalau kamu melihat orang yang di bawahmu, nah, apabila kamu melihat orang yang di bawahmu, fahadha yab'atsuka 'ala syukr. Yang seperti ini akan membangkitkan dirimu, membawa dirimu untuk bersyukur, li'anna halaka ahsan min hali katsirin minan nas. Dikarenakan keadaanmu lebih baik dibandingkan keadaan kebanyakan manusia. Jadi untuk masalah ini barakallahu fiik, ini kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan pernah melihat yang di atas kita. Fungsinya apa tadi? Agar tidak meremehkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan agar terdorong, kita semuanya terdorong untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, walaupun apa? Sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketika sedikit disyukuri, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Itulah kunci kehidupan kita sehari-hari. Ngejar akhirat, dunia dapat. Ngejar dunia, akhirat tidak dapat. InsyaAllah Ta'ala besok setorannya masih sama ya. Hadisnya setorannya besok hadis yang baru tadi ya. Setorkan serentak. Pastikan profesional, sportif dalam setoran. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Alhamdulillah.